Kita akan buat bento. Wah, bento ini diperkenalkan di Indonesia ini sama musisi loh, Iwan Fals. Namaku Bento. Nah, bukan lagu ya. Jadi bento ini merupakan bahwa dulu di Jepang itu suka banget mereka bawa bekal. Nah, bawa bekal namanya bento. Di situ isinya ada nasi yang pasti jadi utamanya dan juga lauk pauk. Dan biasanya satu bento itu lengkap nutrisinya ya. Jadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan mineral. Dan itu juga yang akan kita aplikasikan di menu bento kita kali ini. Nah, langsung aja kita buat. Di sini bahan-bahannya juga mudah didapat ya. Satu, pertama, untuk bikin bento itu memang harusnya sih pakai beras Jepang. Di sini saya pakai beras biasa aja, tapi memang kita masaknya itu airnya tambahin sedikit supaya lebih lengket. Oke, bahan lainnya di sini untuk bento saya pakai protein dari telur dan juga ayam, dada ayam. Untuk bahan-bahan lainnya pastinya ada sayur-sayuran juga, yaitu di sini ada brokoli. Ini cara masaknya, kita pecahkan telur. Dua. Tips juga kalau misalnya teman masak punya anak yang bener-bener nggak mau makan sayuran, di sini kita bisa tambahin sama cincangan wortel nih. Aduk lagi sedikit dan di sini kita akan panaskan pan. Nah, kita masukkan, kita bagi 3 bagian ya. Ratakan seperti bikin telur dadar biasa. Nah, sekarang kita matikan api, lalu kita bisa sisihkan sejenak nih telurnya. Taruh aja di talenan. Dan di pan yang sama, sekarang kita bisa tambahkan sama minyak agak sedikit banyak nanti untuk menggoreng ayamnya. Jadi kita panaskan dari sekarang ya. Bagian dadanya ini kita trimming sedikit. Dan di sini saya mau bikin cekukan. Jadi sayatan yang dalam untuk menyelipkan keju mozzarella kita. Saya akan menyiapkan bahan pelapisnya. Pertama kita kasih telur dulu satu, pecahin telur di sini. Di wadah ayam tadi ya. Lalu kita balur semua sisi ayamnya. Kita tambahkan sama tepung terigu. Sekarang ayamnya bisa kita goreng ya. Ayam isi kejunya udah matang, jadi kita bisa tiriskan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan mengolah nasinya. Di nasi ini kita akan campurkan dengan sedikit cuka. Jadi saya pakai cuka apel, tapi pakai cuka apa aja boleh, ya. Sama sebisa mungkin menggunakan cuka yang berasal dari buah-buahan, apalagi buat anak-anak kecil ya. Kasih rasa sedikit asam saja. Jadi sekitar setengah sendok teh dicampur di nasi, dan kita bisa juga tambahkan dengan sedikit gula pasir. Saat menambahkan gula pasir, pastikan juga nasinya masih panas ya, jadi dia bisa larut ke dalam nasinya. Nah, sekarang kita udah ada nasi, udah ada ayam, udah ada telur, kita bisa tata nih. Tapi nasinya perlu dibentuk dulu kan. Untuk membentuk nasinya, supaya tangan kita nggak lengket nih, kita bisa bentuk dengan sempurna ya. Sediakan di sini ada air. Jadi kayak di restoran Padang aja kita celup-celup ya. Kita bentuk segitiga. Nah, teman-teman, ada nih beberapa bento itu ternyata beda-beda loh di Jepang.
Jadi yang saya tahu ada namanya itu eki bento. Eki bento ini dia bento yang disajikan itu biasanya, bukan disajikan ya, yang di bawah itu biasa untuk orang-orang naik kereta. Eki itu artinya stasiun loh. Nah, yang kedua ada juga namanya Sokado bento. Sokado. Sokado itu adalah bento yang dalamnya ada sekat-sekatnya. Jadi kos-kosan. Ini tempat ayam, ini tempat sayuran, ini tempat nasi. Tapi ini juga bukannya tanpa tujuan. Jadi kadang-kadang bento itu kan nggak langsung dimakan, makannya nanti. Nah, memang lebih baik untuk bekal itu harus disekat. Jadi saya juga pakai sekat di sini supaya nanti saat dimakan dia misalnya sayuran tidak terkena panas dari nasi. Atau ada bahan yang agak sedikit basah itu tidak tercampur ke bahan yang kering atau goreng-gorengan. Sehingga yang garing tetap garing ya. Dan juga misalnya berkuah tetap preserve kuahnya nggak kemana-mana. Nah, di sini udah selesai bentonya. Walaupun sederhana tapi tetap kelihatan luar biasa kan? Nah, buat teman masak, selamat mencoba di rumah ya. Jadi kreasikan aja imajinasimu dan salurkan buat anak. Pasti anaknya juga pasti suka ya. Pasti seneng dia.